Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam teman-teman dan khususnya Mbak Friza. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan website pemerintahan di Indonesia. Berikut ini merupakan nama anggota dari kelompok 9. Selanjutnya. Nah, sejarah perkembangan website di Indonesia ini sendiri tidak lepas dari adanya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government yang mengharuskan setiap klasifikasi lembaga atau institusi negara menciptakan dan mengelola website guna pengembangan e-government dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada elektronik dalam rangka peningkatan kualitas layanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari pernyataan tersebut ini dapat digeneralisasikan bahwa perkembangan website di Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2003. Nah, untuk menyelaraskan dengan pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membuat dasar-dasar atau esensi yang diselaraskan dalam instruksi tersebut. Pertama, dokumen menyangkut blueprint. Kedua, adanya panduan dalam penyusunan rencana pusat pengembangan e-government lembaga. Dan yang ketiga, ada terdapatnya panduan dalam pembangunan infrastruktur pemerintah, portal pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, dalam pengembangannya, keragaman ini merupakan unsur paling utama, di mana target konsumen, tujuan pengembangan government, dan lain sebagainya ini dielaborasikan dalam keragaman ini sendiri. Salah satu bentuk dari e-government pada dasarnya adalah website itu sendiri, dengan tujuan peningkatan minat dan kesempatan masyarakat dalam penyediaan layanan publik serta pemberian feedback dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi website pemerintah mempunyai koherensi dengan akuntabel, efektif, serta transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Nah, terdapat beberapa instruksi Presiden yang dalam hal ini memuat 4 tahapan. Yang pertama merupakan persiapan, kedua pematangan, dan ketiga adalah pemantapan, dan yang keempat adalah pemanfaatan itu sendiri. Selanjutnya itu korelasi dimensi dan tipe teori media dan sejarah perkembangan website pemerintah. Kaitan antara sejarah terciptanya website pemerintah dengan bagaimana cara memahami media pada dasarnya terletak pada dimensi dan tipe dari teori media itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh McCoy. Dalam hal ini terciptanya website pemerintah dilatar belakangi oleh faktor eksternalnya, di mana website pemerintah sebagai media baru bekerja karena terdapat kepentingan politik dan ekonomi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memudahkan akses masyarakat atau publik mengenai kebutuhan yang berkaitan ke pemerintahan serta memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Lalu selanjutnya implikasi sejarah perkembangan website pemerintah dan masyarakat. Semakin majunya zaman, maka semua permasalahan akan bisa diselesaikan tanpa kenal batas ruang dan waktu. Begitu juga dengan penyampaian informasi atau pelayanan pemerintah pada warga. Di zaman sekarang, akibat berkembangnya teknologi, maka terciptanya e-government merupakan wujud perkembangan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik. Nah, contohnya yaitu pertama ada pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement dengan adanya e-procurement. Yang kedua, pendaftaran SIM online. Dan selanjutnya ada segmentasi atas keseriusan pemerintah dalam mengembangkan situs website. Dalam diagram tersebut dapat dilihat di gambar. Ya, dikatakan jika e-government yang dapat diakses sebanyak 88%, yang tidak dapat diakses sebanyak 11%, dan terakhir bagi masyarakat yang tidak memiliki website sebanyak 1%. Kesimpulannya, pada tahun 2018, masyarakat Indonesia telah dapat mengakses e-government pada alat elektronik mereka. Karena setelah ditinjau jauh, website pemerintah dapat mempermudah pengaksesan mengenai informasi terkait pemerintah terlebih di era globalisasi yang menuntut semua masyarakat untuk mampu mengakses informasi secara online. Berikut adalah resource dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.